permasalahan hukum di Semarang berpengaruh ke PKB? Iya dong, gimana? Seberapa besar dampaknya, Pak? Sangat besar, karena partai politik tidak akan mengusung orang yang berpotensi bermasalah. Karena begitu itu diusung, kemudian dia tidak bisa konsentrasi, yang pertama. Kemudian public trust mesti turun. Ketika seseorang terikat persoalan hukum, itu rakyat sudah pasti langsung drop. Berarti akan ada kandidat baru dari PDIP? Saya kira PDIP sangat. Kalau PDIP sendiri kekuatannya menurun nggak? Kalau dari kekuatan partai barangkali enggak ya, tapi kekuatan figur ini sangat besar pengaruhnya. Berarti karena kemungkinan mencalonkan hitam mungkin sulit ya? Ya karena begini, karena partai PDIP sendiri kan tidak memiliki calon alternatif yang cukup kuat. Persoalannya misalnya tadi dilihat Pak Sekda juga tidak cukup kuat surveinya, tidak cukup dominan. Posisinya juga tidak di wali kota tapi di wakil wali kota. Kalau surveinya Mas Kodari itu real masih terjadi sekarang ini, itu artinya kan kekuatan-kekuatan tokoh-tokoh selain tadi nama-nama yang disebut kan hampir kurang ya, kurang dari 30, 40, bahkan 50% kan nggak ada yang bisa nembus kan. Nama-nama yang sebenarnya nama-nama lama sebetulnya, itu nama-nama lama yang memang sudah lama berpolitik di Semarang. Ya Mas Yoyo itu kan tokoh lama kan, jaringannya masih banyak, ayahnya juga wali kota. Kemudian Mbak Ita juga incumbent, kemudian Pak Sekda, kemudian Mas Arnas itu kan termasuk tokoh-tokoh baru ya yang perlu meredesain kembali mendekati masyarakat. Jadi, tetapi menurut saya kuncinya tetap ada di koalisi partai politik dan bagaimana kekuatan politik nasional itu mendrive pola-pola relasi politik ini. Itu kira-kira intinya. Secara umum kalau kita lihat peta hari ini itu kan ada 4 poros. Pertama poros koalisi Semarang Maju terdiri dari 6 partai politik. Demokrat dengan 6 kursi, kemudian PKS 6 kursi, PKB 5 kursi, ditambah Nasdem 1 kursi, P3 1 kursi, PAN 1 kursi, total 20 mengusung Yoyo Sukawi. Cuman kan ini wakilnya belum jelas. Informasi yang berkembang itu PKB agak ngotot minta posisi wakil. Wakilnya siapa? PKB punya 3 calon, saran kepada Mas Yoyo untuk menentukan siapa yang wakil. Kemudian poros yang kedua kan Gerindra ini. Gerindra punya 7 kursi. Cuma Gerindra tidak mungkin mengajukan calon sendiri karena baru dapat 7 kursi. Dia harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mendapatkan tiket, yaitu minimal 10 kursi. Kemudian poros yang keempat yaitu Golkar dan PSI. Golkar 4 kursi, PSI 5 kursi. Dua partai ini mengusung Diko M. Ganinduto ya sebagai Kendal. Tapi ini belum punya cukup aman karena baru 9 kursi, masih kurang 1 kursi. Kemudian yang keempat PDI Perjuangan dengan 14 kursi, nah ini pasti dia punya tiket ya karena sudah mencukupi 14 kursi itu. Oleh karena itu perkembangannya kemudian sangat mungkin 4 poros ini, 4 peta hari ini, 4 kelompok ini nanti bisa mengerucut, bisa menjadi 3, bisa menjadi 2, tapi kecil kemungkinan menjadi 1. Jadi 1 poros wali kota kosong punya peluang, ada kemungkinan tapi kecil. Tadi saya menyebut di bawah 10% ya. Karena kalau terjadi kan berarti PDIP nyerah kan begitu kan? Nah, tapi kelihatannya PDIP belum nyerah, dia masih tetap ke maju sendiri. Artinya yang kemungkinan terjadi adalah ke depan akan ada 3 atau 2 poros.